satu juga harus melihat dan mengkaji dan memantau batasan-batasan itu. Dan kalau kita berada dalam batasan yang tinggi, maka kita turunkan juga kita. Kalau kita berada yang rendah, kita tingkatkan juga. Untuk apa? Untuk keselarasan dengan nilai-nilai kehidupan, untuk kita bisa tetap berprasangka baik dan bersabar pada saat menghadapi segala cobaan dan masalah di dalam kehidupan ini. Manusiawi lah ketika kita misalkan menghadapi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita akan drop, akan down gitu ya. Kopi 1000 inspirasi. Oke, Daus, ada berapa promo? Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita ya mengenai teori dan praktek menulis di jurnal yang terindeks Scopus. Ya, sederhana bisa dikatakan sederhana, tetapi juga tidak sederhana. Tetapi yang begitu sulit pun dalam tanda petik ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, tentu kita bisa akan melampauinya nantinya. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh ya, Pak Mursid Jawas tadi, menggambarkan kepada kita harus memulainya untuk menulis itu. Tetapi menulis di dalam tanda petik juga harus memperhatikan berbagai macam rambu-rambu yang ada ya untuk kemudian yang menjadi syarat akan diterimanya tulisan kita itu di jurnal Scopus. Nah, mari sekarang kita simak ya satu contoh saja ya dari konteks ya, yang ingin disampaikan ke jurnal Scopus. Apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Ya, ini yang coba disampaikan nanti oleh Ibu Dr. Gusti Mujainah, yang mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi ya, istilah kita, pemahaman kita, praktik kita. Jadi saya berkenan Profesor Irwansyah sama juga Pak Mursid Jawas untuk mengupasnya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan karena ini kita belajar di sini ya. Nanti bagaimana Ibu Mujainah mencoba menyampaikan itu dan nanti ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Baru nanti di segmen terakhir kita coba buka kalau ada nanti juga ada pembahasan dari para peserta yang ada di Zoom meeting ini. Silakan Ibu Dr. Mujainah. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Bapak Prof. Irwansyah dan Bapak Mursid Jawas yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini sudah berkenan untuk sharing keilmuan ya. Jadi saya setelah mendengar paparan dari kedua narasumber jadi minder ya. Karena dari penelitian saya itu banyak sekali catatan-catatan yang perlu dikaji ulang, perlu dibongkar kembali. Tetapi saya tidak menjadi minder dengan ada kata penutup dari Pak Dr. Mursid tadi.
mulailah menulis, Scopus akan menghampirimu. Jadi saya sudah menulis di berbagai jurnal, ada jurnal Sinta 4, 3, dan terakhir di Sinta 2 ya, adalah di Raden Intan itu. Jadi alhamdulillah itu kolaborasi saya dengan mahasiswa S3 Ilmu Syariah, Bapak Saihu, dan juga ini rencana nanti ada penelitian kolaborasi juga dengan mahasiswa. Mudah-mudahan nanti bisa tembus ke jurnal Scopus penelitian saya dengan Ibu Firkoh ya, insya Allah. Jadi walaupun saya minder tadi awalnya, tetapi mendengar kata penutup dari Bapak Dr. Mursid, menjadi semangat lagi. Ya, jadi saya belajar ya, belajar untuk mencoba menyampaikan penelitian saya supaya bagaimana strategi dan trik-triknya tadi dapat tembus ke jurnal Scopus. Ya, silahkan bisa di-share PowerPoint-nya. Jadi penelitian ini adalah penelitian Litab Dimas di UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020. Jadi penelitian ini berjudul Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum oleh Dr. Hajah Gusti Mujainah SMH, saya sendiri, dan Bapak Miftah Farid SHI MHI. Beliau juga adalah dosen di Fakultas Syariah dan juga mahasiswa S3 Ilmu Syariah. Pandemi yang terjadi di akhir tahun 2019 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan. Jadi virus yang disinyalir berasal dari Wuhan, Tiongkok, menembus batas teritorial antar negara. Bahkan daya penularannya begitu cepat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada bulan Maret 2020 menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yang harus disikapi serius oleh seluruh dunia. Jadi pihak otoritas kesehatan bersama dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pentingnya protokol kesehatan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat harus mengacu kepada prokes tersebut. Next. Pada awal pandemi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, seperti menerapkan pembatasan sosial. Kenyataan ini membuat masyarakat dihadapkan pada kebiasaan baru, di mana kebiasaan ini menimbulkan perubahan di berbagai bidang, baik pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya, termasuk ibadah ya. Proses pendidikan pengajaran melalui daring, pola kerja diatur dalam WFO, WFH, dan seterusnya. Ada banyak yang diadaptasi, tidak terkecuali pola hubungan dan komunikasi dalam keluarga. Semula pasangan suami istri secara intens berinteraksi, setelah kebijakan pembatasan sosial tersebut, seluruh anggota keluarga menghabiskan waktu bersama di rumah. Bagi sebagian pihak, ini momentum yang sangat berharga, tetapi di lain pihak justru menimbulkan masalah tersendiri. Next. Salah satu hal yang menarik yang diamati di masa pandemik ini adalah meningkatnya angka perceraian. Meningkatnya angka perceraian di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Jadi data yang kami ambil itu adalah di pengadilan agama ya. Di pengadilan agama di lingkungan wilayah Kalimantan Selatan, di mana Kalimantan Selatan itu diwakili oleh 3 pengadilan agama. Pengadilan Agama Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Kalimantan Selatan, Pengadilan Agama Kandangan sebagai perwakilan daripada daerah Hulu, Pahuluan, kemudian Pengadilan Agama Batu Licin mewakili daerah pesisir, di mana ketiga pengadilan agama tersebut mencatat terjadinya peningkatan angka perceraian di masa pandemi COVID-19. Kalimantan Selatan yang penduduknya mayoritas beragama Islam sebagai wilayah yang sangat religius. Dalam konteks keagamaan, perceraian adalah kondisi darurat yang seyogyanya harus dihindari. Tetapi di masa pandemi COVID-19, perceraian tidak dapat dihindari. Bahkan sebagian pengadilan agama itu membatasi jumlah permohonan perceraian per harinya. Dari beberapa masalah di atas itu menarik untuk diteliti dari sisi kajian sosiologi hukum dan psikologi hukum. Next. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran perceraian dan faktor penyebabnya, kemudian bagaimana perspektif sosiologi hukum dan psikologi hukum. Next. Nah, ini metodenya tadi terlalu panjang lebar ya. Jadi saya tadi sudah dapat ilmu bahwa metode itu tidak terlalu panjang lebar,
cukup digambarkan bagaimana metode yang diambil. Jadi saya hanya menjelaskan tentang jenis penelitiannya saja, jenis penelitian dan pendekatannya. Di mana jenis penelitiannya ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat fenomena hukum yang nyata di masa pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Irwansah, penelitian hukum, pilihan metode, dan praktik penulisan artikel. Pendekatannya adalah yang saya pakai itu pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum. Next. Lokasinya tadi sudah dijelaskan, 3 pengadilan agama, Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan, dan Pengadilan Agama Batu Licin. Next. Nah, ini teori-teorinya. Jadi karena kajiannya dalam perspektif sosiologi hukum dan psikologi hukum, sehingga teori-teori yang saya ambil adalah teori-teori dari sosiologi hukum, di mana teori tentang efektivitas hukum, ada teori Hans Kelsen, di sana ada teori Anthony Ollott, dan juga teori Surjono Sukanto. Di mana pendekatan sosiologi terhadap hukum tidak lain adalah sebuah usaha untuk memahami hukum dari sisi perilaku sosial masyarakat. Untuk dapat melihat efektivitas hukum, perlu diperhatikan bagaimana keberadaan hukum dalam tataran normatif, antara law in book dan law in action, atau juga sering disebut dengan des sein dan des sollen. Ada gap di antara keduanya. Next. Teori psikologi hukum. Jadi berbicara tentang psikologi hukum, maka kita ingin melihat faktor-faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk mentaati hukum, sekaligus meneliti faktor-faktor yang mendorong seseorang melanggar hukum. Luasnya aspek kajian psikologi hukum terhadap perbuatan menyimpang tersebut, maka terhadap perceraian dapat dilihat secara khusus dari sisi kepribadian yang berkorelasi dengan faktor-faktor sosial yang menjadi pemicu pendorongnya. Jadi saya ambil di sini model teori dari The BAM Models. Jadi dapat digunakan untuk mengupas masalah perceraian ini. Sebab perceraian itu menyebabkan hancurnya ikatan perkawinan. Sebagai suatu ledakan, maka dapat dilihat bagaimana amunisi yang menyebabkan ledakan tersebut. Amunisi itu adalah sebagai segala macam bentuk permasalahan hidup dalam ikatan perkawinan. Saat amunisi aktif dan mengkristal menjadi sumbu faktor, dan ada faktor pemantiknya pada sumbu, maka ledakan pun akan terjadi. Jadi maksudnya sini perceraian akhirnya terjadi. Nah, ini hasil dan analisis daripada penelitian, di mana jelas terlihat bahwa terjadi peningkatan di 3 pengadilan agama tadi, baik di Pengadilan Agama Banjarmasin, di Pengadilan Agama Kandangan, dan di Pengadilan Agama Batu Licin. Semuanya meningkat. Di Kandangan tahun 2019 sebelum COVID, dari 363 kasus menjadi 376 kasus ya. Di Batu Licin ada 567 kasus tahun 2019, di tahun 2020 ada 683 kasus. Jadi dari 27 kasus perceraian yang sudah inkrah yang kami teliti, 37 itu cerai talak 37%, dan 63% itu adalah 63% adalah cerai gugat. Jadi perceraian di masa pandemi ini didominasi oleh cerai gugat. Dan lagi yang menariknya, putusan perceraian lebih banyak bersifat perstek. Karena perceraian tadi sudah lama terjadi secara agama. Jadi secara agama sudah diucapkan oleh suami misalnya, tetapi karena perceraian itu harus di muka sidang di pengadilan agama, maka mereka mendaftarkan perceraiannya. Faktor penyebab perceraian itu dari beberapa kasus, dari 27 kasus ya, 18 kasus itu karena masalah ekonomi, dikarenakan nafkah yang tidak mencukupi, kemudian ada yang tidak memberi nafkah sama sekali, kemudian ketidakterbukaan soal penghasilan, pasangan terlilit utang, dan dalam perkara cerai gugat, pihak istri merasa sang suami tidak bertanggung jawab soal nafkah. Faktor kedua, temperamental, ada 17 kasus. Faktor ketiga itu adanya pihak ketiga, 8 kasus. Faktor keempat adanya pandemi
COVID-19 itu hanya ada 1 kasus di Pengadilan Agama Kandangan. Faktor kelima KDRT, di mana terjadi karena suami temperamental dan berselingkuh. Next. Jadi ada 10 faktor ya. Faktor ke-6, lalai dalam pengasuhan anak, di mana istri enggan mengasuh anak suami dari istri terdahulu. Faktor ke-7, narkoba, minuman keras. Faktor ke-8, ketidakpedulian terhadap pasangan, itu didominasi oleh cerai gugat tadi. Faktor ke-9, tidak taat beribadah, cerai gugat juga. Faktor ke-10, ketidakcocokan atau perbedaan sikap dalam melihat permasalahan, di mana faktor ini merupakan faktor umum dalam setiap terjadinya perselisihan suami dan istri. Next. Penutup. Selama masa pandemi COVID sejak Maret 2020 sampai dengan penelitian ini berakhir di bulan September 2021, jadi memang baru sekali, terjadi kenaikan angka perceraian. Tetapi kenaikan ini tergolong tidak signifikan, karena hal ini sudah lumrah terjadi dari tahun ke tahun. Perceraian didominasi cerai gugat. Putusan agama lebih banyak bersifat perstek. Dari semua kasus yang diteliti telah terjadi sikap antara kedua belah pihak. Ditemukan beberapa penyebab langsung perceraian, masalah keuangan, temperamental, pihak ketiga, situasi pandemik, dan seterusnya. Simpulan kedua, next. Analisa sosiologi hukum. Jadi maraknya perceraian itu dipandang sebagai sebuah gejala sosial yang mengindikasikan tidak efektifnya pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 1, keluarga yang dibentuk itu seharusnya bahagia dan kekal. Tetapi justru keluarga yang dibentuk menjadikan tidak bahagia dan berakhir dengan perceraian, jadi tidak kekal. Kemudian analisa psikologi hukumnya, banyak faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Dari 27 kasus menunjukkan adanya perilaku dan kepribadian yang tidak baik dalam rumah tangga. Seperti KDRT, perselingkuhan, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain. Jadi pandemi COVID-19 itu sebagai salah satu pemicu perubahan sikap atau perilaku. Jadi permasalahannya itu sebenarnya sudah lama ada. Jadi sebelum COVID permasalahan itu sudah ada. Tetapi menjadi bom, karena ada pemantiknya di masa pandemi COVID ini. Jadi bukan karena COVID, tetapi dia hanya sebagai salah satu pemicu daripada terjadinya perceraian. Demikian presentasi singkat saya. Terima kasih. Mohon kritikan dan masukan-masukannya. Karena saya di sini belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.